Aisyah terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, suara jeritan ibunya masih bergema di telinganya. "Kau bukan anakku lagi. Keluar dari rumah ini," teriak Bu Ratna, wajahnya memerah karena amarah yang tak terkendali setelah menemukan surat cinta dari pacar Aisyah, seorang perempuan bernama Lina. Pintu rumah di kawasan pinggiran Jakarta itu dibanting keras, meninggalkan Aisyah sendirian di trotoar malam itu, tas kecil di tangan, tanpa uang atau tempat tujuan. Hujan deras mengguyur kota, seolah langit ikut menangisi nasibnya. Aisyah berjalan tanpa arah, air mata bercampur dengan air hujan, hatinya hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa keluarganya, yang selalu dia hormati, membuangnya begitu saja hanya karena dia mencintai sesama perempuan? Di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat, menjadi lesbian seperti kutukan yang tak termakan. Aisyah ingat masa kecilnya, ketika dia hampir tenggelam di sungai dekat rumah, dan Siti, tetangga sebelah yang lebih tua 10 tahun, menyelamatkannya dengan berani. Siti, perempuan tangguh itu, menjadi pahlawannya sejak saat itu. Tapi sekarang, di usia 20 tahun, Aisyah sendirian menghadapi dunia yang kejam. Dia berhenti di bawah jembatan layang, tubuhnya menggigil. Telepon genggamnya berdering, nomor Lina muncul di layar. "Ais, kamu di mana?" "Aku khawatir," suara Lina gemetar. Aisyah menjawab pelan, "Rumahku. Aku diusir, Lin, karena kita." Ada jeda panjang di ujung sana, sebelum Lina berkata, "Datanglah ke apartemenku. Kita hadapi ini bersama." Aisyah ragu, tapi dia tak punya pilihan lain. Dia naik angkot basah kuyup, menuju apartemen sederhana Lina di kawasan Tanah Abang. Saat tiba, Lina memeluknya erat, tapi Aisyah merasakan beban baru. Apakah hubungan ini layak dipertahankan jika harus mengorbankan segalanya? Pagi harinya, Aisyah bangun dengan kepala pusing. Lina menyajikan nasi goreng sederhana, mencoba menghibur. "Kita bisa mulai baru, Ais. Aku punya pekerjaan di KAE, kamu bisa ikut." Tapi Aisyah tahu, ini bukan akhir. Keluarganya, terutama ayahnya yang konservatif, pasti akan mencarinya. Ayahnya, Pak Hasan, seorang ustadz di masjid setempat, selalu menekankan nilai-nilai Islam tradisional. "Perempuan harus menikah dengan laki-laki, itu sunnah," katanya sering. Aisyah pernah mencoba bicara, tapi ditampar dengan kata-kata pedas. Kini, dia harus memilih tetap bersama Lina atau kembali dan berpura-pura normal. Hari-hari pertama berlalu dengan sulit. Aisyah bekerja sebagai pelayan di KAE Lina, tapi matanya sering melamun, memikirkan adiknya, Rina, yang masih kecil. Rina pasti bingung kenapa kakaknya hilang tiba-tiba. Aisyah mencoba menelepon rumah, tapi nomornya diblokir. Rasa bersalah menyelimuti hatinya. Apakah dia egois? Apakah mencintai Lina berarti mengkhianati keluarga? Di malam hari, dia sering menangis diam-diam, sementara Lina tidur di sampingnya. Konflik batin ini seperti api yang membakar pelan-pelan. Suatu malam, Lina mengajak Aisyah jalan-jalan ke Monas, mencoba mengalihkan pikiran. "Lihat, Jakarta ini besar, Ais. Kita bisa bahagia di sini tanpa mereka." Tapi saat mereka berpegangan tangan diam-diam, seorang pria lewat memandang sinis. "Astagfirullah," gumamnya. Aisyah melepaskan tangan Lina dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. Definisi masyarakat seperti pisau tajam. Aisyah mulai mempertanyakan identitasnya, apakah dia benar-benar lesbian, atau ini hanya AC. Tapi saat Lina tersenyum, hatinya tahu jawabannya. Namun, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang. Ayah Aisyah sakit, serangan jantung. Rina yang menelepon dari nomor teman, "Kak, papa masuk rumah sakit. Mama bilang jangan pulang, tapi aku rindu."
Aisyah terduduk lemas. Dia ingin pulang, tapi takut ditolak lagi. Lina memegang tangannya, pikirkan matang-matang, Ais. Kalau kamu pulang, mereka mungkin paksa kamu menikah. Keputusan ini seperti garpu jalan, keluarga atau cinta. Aisyah memilih pergi ke rumah sakit diam-diam, menyelinap masuk. Melihat ayahnya lemah di ranjang, air matanya jatuh. Makan aku, Pak, bisiknya. Tapi Bu Ratna melihatnya dan berteriak, kau masih berani datang. Keluar. Aisyah lari keluar, hatinya semakin hancur. Kembali ke apartemen, Lina marah. Kenapa kamu pergi tanpa bilang? Ini bahaya. Pertengkaran pertama mereka pecah. Aisyah berteriak, mereka keluargaku, Lin. Aku tak bisa abaikan. Lina diam, tapi matanya penuh kecewaan. Hubungan mereka mulai retak. Aisyah sadar, pilihan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang orang-orang di sekitarnya. Di Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi LGBT, hidup seperti ini penuh risiko. Aisyah mulai mencari pekerjaan lain, ingin mandiri. Dia melamar sebagai admin di perusahaan kecil, berbohong tentang latar belakangnya. Tahun pertama berlalu dengan perjuangan. Aisyah naik jabatan pelan-pelan, tapi bayang-bayang masa lalu selalu menghantui. Lina dan dia sering bertengkar tentang masa depan. Kita tak bisa menikah di sini, Ais. Mungkin pindah ke luar negeri, kata Lina suatu hari. Aisyah geleng kepala, aku tak bisa tinggalkan Indonesia. Ini tanah airku. Konflik ini semakin dalam, membuat Aisyah bertanya-tanya apakah cinta ini layak diperjuangkan. Aisyah menatap cermin di kamar mandi kantor, wajahnya tampak lebih tua dari usia 22 tahun. 2 tahun telah berlalu sejak dia diusir, dan hidupnya seperti roller coaster. Dia kini menjadi supervisor di perusahaan logistik di Jakarta Pusat, gajinya cukup untuk menyewa apartemen kecil sendirian. Lina. Mereka putus 6 bulan lalu, setelah pertengkaran hebat tentang komitmen. Lina ingin terbuka tentang hubungan mereka, tapi Aisyah takut. Kau pengecut, Ais, kata Lina sebelum pergi. Kini, Aisyah sendirian lagi, tapi kali ini dengan luka yang lebih dalam. Pagi itu, dia mendapat pesan dari Rina, adiknya yang kini berusia 15 tahun. Kak, aku tahu soal kamu. Aku dukung, tapi Mama masih marah. Aisyah tersenyum pahit. Rina diam-diam bertemu dengannya sesekali, di kai tersembunyi. Dalam pertemuan itu, Rina bercerita tentang keluarga, ayah pulih tapi semakin religius, ibu sibuk dengan bisnis kecil. Mereka rindu kamu, Kak, tapi gengsi. Aisyah ingin percaya, tapi pengalaman masa lalu membuatnya skeptis. Dia memilih fokus pada karir, menghindari hubungan romantis. Suatu hari, di kantor, Aisyah bertemu dengan Maya, rekan kerja yang ramah. Maya, perempuan berusia 25 tahun, sering mengajaknya makan siang. Kamu tampak kesepian, Ais. Cerita dong. Aisyah ragu, tapi pelan-pelan terbuka. Maya mendengar tanpa menghakimi, bahkan berbagi cerita pribadinya tentang perceraian. Persahabatan ini seperti obat bagi Aisyah. Tapi, saat Maya memeluknya setelah rapat stres, Aisyah merasakan getar aneh. Apakah ini cinta lagi? Dia mundur, takut mengulang kesalahan. Malam harinya, Aisyah bermimpi tentang Siti, penyelamat masa kecilnya. Siti dulu seperti kakak, mengajarinya berenang setelah insiden sungai. Tapi setelah Aisyah pindah ke Jakarta, mereka lost contact. Mimpi itu membuat Aisyah mencari Siti di media sosial, tapi tak ketemu. Dia ingat Siti pernah bilang ingin jadi guru, tapi hidup tak selalu sesuai rencana. Aisyah sadar, banyak orang seperti Siti yang dikorbankan oleh masyarakat. Keesokan harinya, krisis datang.
Ayahnya menelepon dari nomor baru, suaranya lemah. Aisyah, pulanglah. Kita perlu bicara. Aisyah gemetar, tapi setuju bertemu di masjid. Di sana Pak Hasan duduk dengan tasbih di tangan. Aku salah, nak. Tapi dosamu besar. Nikahlah dengan anak temanku, biar kau tobat. Aisyah marah, "Pa, aku tak bisa bohongi diri sendiri." Pertemuan berakhir dengan air mata. Aisyah pulang dengan hati berat, memutuskan memblokir nomor ayahnya. Hubungan dengan Maya semakin dekat. Mereka jalan-jalan ke Bogor, menikmati udara segar. Di sana Maya mengaku, "Aku suka kamu, Ais. Lebih dari teman." Aisyah terkejut, tapi bahagia. Mereka mulai pacaran diam-diam, tapi Aisyah waspada. Di Indonesia, kasus diskriminasi sering terjadi, dari pelecehan hingga kekerasan. Aisyah bergabung dengan komunitas online rahasia, belajar tentang hak-hak mereka. Tapi, masalah baru muncul. Rina tertangkap oleh ibu saat membaca artikel tentang lesbian. Bu Ratna marah besar, menyalahkan Aisyah. "Kau racuni adikmu," teriaknya lewat telepon. Aisyah membela diri, "Ini bukan penyakit, Ma, ini siapa aku." Percakapan berakhir dengan ancaman, "Jangan dekatkan diri dengan Rina lagi." Aisyah hancur, merasa seperti monster yang merusak keluarga. Maya menghibur, "Kita kuat, Ais. Suatu hari masyarakat akan berubah." Tapi Aisyah ragu. Dia mulai terlibat dalam aktivisme kecil, menulis anonim di blog tentang pengalaman di Indonesia. Tulisannya mendapat respon, tapi juga ancaman. Suatu malam, email ancaman datang, "Hati-hati, lesbian seperti kau akan dihukum." Aisyah takut, tapi tak mundur. Tahun ketiga, Aisyah dipromosikan menjadi manager. Keberhasilan ini seperti pembalasan dendam terhadap masa lalu. Tapi, di pesta kantor, Maya mabuk dan menciumnya di depan rekan. Gosip menyebar cepat. Bos memanggil Aisyah, "Ini perusahaan konserati, Ais. Hati-hati image." Aisyah merasa tertekan lagi, memilih putus dengan Maya untuk selamatkan karir. Maya kecewa, "Kau pilih uang daripada kita." Aisyah menangis, "Ini bukan pilihan mudah." Sendirian lagi, Aisyah fokus pada Rina. Diam-diam, dia kirim uang untuk sekolah adiknya. Rina berterima kasih, "Kak, aku mau jadi seperti kamu, kuat." Kata-kata itu memberi harapan. Tapi, di balik itu, Aisyah merasakan kekosongan. Apakah hidup seperti ini selamanya? Pertanyaan itu menghantui malam-malamnya. 5 tahun telah berlalu, Aisyah kini 27 tahun, sukses sebagai direktur di perusahaan besar di Surabaya. Dia pindah kota untuk mulai baru, meninggalkan Jakarta yang penuh kenangan pahit. Rumahnya mewah, mobilnya bagus, tapi hatinya masih kosong. Keluarganya. Kontak sporadis dengan Rina, yang kini kuliah di Bandung. Bu Ratna melunak sedikit, menginginkan Rina bertemu Aisyah sesekali. Pak Hasan tetap keras, tapi usianya membuatnya lebih diam. Aisyah punya pacar baru, Nadia, seorang aktivis LGBTI. Mereka bertemu di seminar hak asasi manusia. Nadia berani, sering demo untuk kesetaraan. "Kita harus ikut, Ais. Tak bisa sembunyi selamanya," katanya. Aisyah setuju, tapi hati-hati. Di Surabaya, masyarakat lebih konservatif, dengan pengaruh agama kuat. Mereka hidup bersama, tapi berpura-pura sebagai teman serumah. Suatu hari, Rina datang berkunjung dengan kabar gembira, dia punya pacar, seorang pemuda baik. Aisyah senang, tapi iri. "Kamu beruntung, Rin. Bisa hidup normal." Rina memeluknya, "Normal apa, Kak? Cinta itu cinta." Percakapan itu membuat Aisyah berpikir ulang. Mungkin saatnya terbuka. Tapi, tragedi datang.
Nadia ditangkap saat demo anti-diskriminasi. Polisi menuduhnya mengganggu ketertiban. Aisyah panik, pergi ke kantor polisi. Dia tak salah, teriaknya. Tapi petugas memandang curiga. Nadia dibebaskan setelah bayar denda, tapi trauma. Ini harga perjuangan, Ais. Aisyah ragu apakah dia siap bayar harga itu. Kembali ke Jakarta untuk bisnis, Aisyah bertemu Bu Ratna secara tak sengaja di mal. Ibu dan anak saling pandang, air mata mengalir. Makan mama, nak. Papa juga rindu. Aisyah memeluknya, tapi tak cerita tentang Nadia. Reni kecil itu memberi harapan, tapi rapuh. Rina hamil di luar nikah, skandal besar. Pacarnya kabur. Keluarga panik, Pak Hasan marah. Aisyah pulang, mendukung adiknya. Kita rawat bayi ini bersama, Rin. Bu Ratna setuju, tapi dengan syarat, Aisyah harus normal. Aisyah bohong, bilang dia single. Nadia marah saat tahu kau khianati kita. Pertengkaran pecah, Nadia pergi. Aisyah hancur lagi. Bayi Rina lahir, seorang perempuan cantik bernama Lila. Aisyah jadi tante yang penyayang, sering datang. Tapi, melihat Lila, dia ingat Siti lagi. Dia cari tahu, ternyata Siti tinggal di Jakarta, jadi buruh pabrik setelah gagal sekolah. Aisyah fokus pada karir, ekspansi bisnis ke Bali. Di sana, dia bertemu komunitas LGBT, merasa diterima. Tapi, berita buruk, Pak Hasan meninggal. Pemakaman penuh air mata. Di kuburan, Bu Ratna bilang papa menyesal, nak. Dia bilang sebelum meninggal. Aisyah menangis, makan masa lalu. Kembali ke Surabaya, Aisyah sendirian. Dia mulai terapi, hadapi trauma. Terapis bilang pilihannya sulit, tapi benar untukmu. Aisyah mulai tulis buku anonim tentang pengalaman lesbian di Indonesia, jadi viral di underground. 10 tahun sejak diusir, Aisyah 30 tahun, CEO perusahaan sendiri di Jakarta. Keberhasilan ini datang dengan harga kesepian. Rina dan Lila tinggal bersamanya sekarang, setelah Bu Ratna meninggal karena kanker. Lila, keponakannya yang berusia 5 tahun, seperti cahaya dalam hidupnya. Tante Ais, cerita dong tentang masa kecilmu, pinta Lila sering. Suatu hari, di pasar Tanah Abang, Lila minta sepatu digosok. Aisyah setuju, duduk menunggu. Saat melihat tukang gosok sepatu, hatinya berhenti. Itu Siti, lebih tua, wajahnya keriput, tapi matanya sama. Siti, panggil Aisyah gemetar. Siti angkat kepala, terkejut. Aisyah. Ya Allah, kamu. Mereka bicara setelah Siti selesai. Siti cerita hidupnya, menikah paksa, suami kasar, cerai, anak mati kecil, kini jadi tukang gosok sepatu. Aku selamatkan kamu dulu, tapi hidupku hancur, kata Siti pahit. Aisyah menangis, kau pahlawanku, Sit. Biar aku bantu. Tapi Siti tolak, aku tak mau belas kasihan. Pertemuan itu membuka luka lama. Aisyah ingat, Siti dulu lesbian juga, tapi sembunyikan. Aku pilih menikah untuk hindari aib, kata Siti. Aisyah terkejut, kenapa tak bilang dulu? Siti jawab, aman dulu lebih keras. Aku korbankan diri untuk keluarga. Aisyah ajak Siti tinggal bersamanya, tapi Siti ragu. Kau sukses karena berani, Ais. Aku pengecut. Aisyah bilang, tidak, kau selamatkan aku, sekarang giliranku. Siti setuju sementara, jadi pengasuh Lila. Tapi, konflik muncul. Siti lihat Aisyah dekat dengan wanita, curiga. Kau masih seperti dulu, tanya Siti. Aisyah jujur, ya aku lesbian. Siti marah, itu dosa. Aku selamatkan kamu untuk ini. Pertengkaran pecah, Siti ancam pergi. Rina campur tangan, ini abad 21, Bu Siti. Cinta tak salah.
Tapi Siti keras, dipengaruhi masa lalu. Aisyah hancur, merasa dikhianati pahlawannya. Dia putuskan biarkan Siti pergi, tapi Lila rindu. Kenapa Bibi Siti marah, Tante? Aisyah jelaskan sederhana karena perbedaan. Tapi dalam hati, dia pertanyakan, apakah identitasnya benar-benar salah? Konflik dengan Siti memuncak. Suatu malam, Siti datang kembali, minta maaf. Aku salah, Ais. Aku juga pernah cinta perempuan, tapi takut. Itu yang hancurkan hidupku. Aisyah peluk dia, kita sama, Sid. Masyarakat yang salah. Mereka rekonsiliasi, Siti tinggal, bantu bisnis Aisyah. Tapi, masyarakat tak diam, gosip tentang Aisyah sebagai lesbian cewek menyebar. Klien mundur, ancaman datang. Aisyah demo untuk hakut, tapi ditangkap singkat. Rina dukung, kita lawan bersama. Lila tumbuh, tanya, tante lesbian artinya apa? Aisyah jawab, cinta sesama perempuan. Tahun berlalu, Aisyah tulis buku terbuka, jadi kontroversi. Debat nasional pecah. Siti jadi saksi, cerita pengalamannya. Aku korbankan cinta, tapi tak bahagia. Aisyah dapat penghargaan, tapi harga keluarga jauh takut dekati. Di akhir, Aisyah berdiri di panggung, lihat Lila di antara penonton. Pilihan kita bentuk hidup kita, katanya. Tapi dalam hati, dia bertanya, apakah mengorbankan norma masyarakat untuk kebahagiaan pribadi selalu benar, atau adakah saat di mana pengorbanan diri untuk keluarga lebih mulia?